Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat semuanya, wahai anak-anakku di rumah. Salam hormat Bapak Ibu yang ada di rumah. Bagaimana liburan kalian anak-anakku semuanya selama semester ganjil ini? Ayo, tidak masalah ya, jangan jadikan masalah ya. Meskipun kalian liburan, kalian tetap di rumah atau stay at home. Kenapa? Karena itu untuk menjaga kita semuanya dalam kondisi COVID saat ini. Oke nak, seperti biasa, saya harapkan kalian sudah membaca terlebih dahulu literasi tentang seni tari ini, tentang ruang waktu dan tenaga. Sebelum saya mulai materi pembelajaran, saya harapkan kalian akan dimulai dulu dengan literasi sesuai dengan instruksi saya. Pembelajaran seni budaya kita pada semester genap ini, untuk kalian wahai kelas 7 sayangku tercinta yang ganteng yang cantik, kita masuk dengan seni tari dan nanti seni teater. Hal itu sudah saya ungkapkan pada saat semester 1 ya nak ya, bahwa semester 1 itu kemarin kalian mempelajari tentang seni rupa dan musik. Sekarang semester 2 ini kalian belajar tentang tari dan teater. Oke? Bagaimana, sudah siap untuk belajar menari dengan Burai? Oke, sudah siap ya nak? Namun sebelumnya ada sedikit kata-kata nih, ungkapan yang akan saya berikan untuk kalian, yaitu your best quote that reflects your approach. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Maaf kalau bahasa Inggrisnya salah ya, kalau belepotan ya. Artinya, satu perbuatan kecil yang kamu lakukan bisa menjadi hal besar bagi seluruh umat manusia. Satu perbuatan kecil yang kamu lakukan bisa menjadi hal besar bagi seluruh umat manusia. Hal besar yang bagaimana ya? Hal kecil yang bagaimana yang kalian lakukan? Oke, contohnya ketika kalian memakai masker pada kondisi COVID seperti ini, itu kan hal kecil kan, perbuatan kecil yang kalian lakukan, tapi menjadi hal besar bagi seluruh umat manusia. Hal besarnya yang bagaimana? Hal besar ini kalian dapat menjaga diri kalian. Kalian dapat menjaga orang-orang sekitar kalian. Begitupun orang-orang yang ada di sekitar kalian, dengan mereka menggunakan masker, mereka pun turut menjaga kalian, turut menjaga kita semuanya. Oke? Kalau misalnya dengan sampah, kaitannya satu perbuatan kecil yang kalau kita kaitkan dengan kebersihan. Kalau satu buah sampah, satu buah botol kamu buang sesering mungkin, ya kan? Meskipun kamu bilang gak sengaja bu, tapi kan lama-lama disengaja, numpuk deh sampahnya, jadi gak bersih deh lingkungan kita. Bagaimana hal besar yang terjadi? Adakah manfaat yang baik untuk seluruh umat manusia? Tidak ada. Tidak ada manfaat yang baik, hal besar yang baik. Adanya hal besar yang buruk, yaitu terjadinya banjir, lingkungan tambah kotor, bau, kesehatan. Itu akan membawa dampak yang tidak baik. Oke nak, siapa yang memberikan kalimat ini? Siapa yang berbicara tentang ungkapan ini? Yaitu Neil Armstrong. Siapa ada yang tahu? Siapa ya Neil Armstrong itu? Ayo, Neil Armstrong adalah seseorang yang pernah tiba di bulan. Astronot bukan? Oke, kalau Burai salah, silakan dibenarkan ya. Dicari tahu, tapi bukan sok-sok tahu. Paham ya nak ya? Pembelajaran seni budaya kita kali ini, seni tari, standar kompetensi yang harus kalian ketahui seperti awalnya, seperti sesudah semester ganjil kemarin, saya selalu memberitahu bahwa penilaiannya ada pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu mencakup KD3, keterampilan mencakup KD4. KD3.1, memahami pengetahuan ya, memahami gerak tari berdasarkan unsur ruang waktu tenaga. 3.2, memahami gerak tari berdasarkan unsur ruang waktu dan tenaga sesuai iringan. 3.3, memahami gerak tari sesuai level dan pola lantai. 3.4, kalian harus mampu memahami gerak tari berdasarkan level dan pola lantai sesuai iringan. Oke, kalian pahami bagaimana itu ruang waktu tenaga dalam tari, bagaimana dengan menggunakan iringan, apa itu level dan pola lantai dalam tari, bagaimana juga dengan menggunakan iringan. Oke, nilai pengetahuan, saya rasa kalian sudah ingat ya, masa lupa. Biasa, soal-soal latihan, saya ambil dari soal-soal latihan, tugas-tugas kalian, dan dalam bentuk tulisan, mungkin nanti lisan, seperti presentasi, itu saya masukkan ke dalam nilai pengetahuan. Nah, kemudian keterampilan dengan KD4,
setelah kalian mengetahui pengetahuan 31 sampai 34, kalian harus meragakan di KD 41. Kalian memperagakan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. KD 4.2, kalian harus meragakan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, tenaga dengan sesuai iringan. 4.3, kalian memperagakan gerak tari sesuai level dan pola lantai. 4.4, kalian memperagakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai sesuai iringan. Ini saya minta masih sama seperti yang kemarin pada seni musik ya. Silakan kalian menggunakan aplikasi, kemudian tugas-tugas yang ada untuk keterampilan. Karena materinya tari, mungkin nanti akan saya minta berupa masih dalam bentuk foto dan berupa video. Bagaimana Bu kapasitasnya besar sekali kalau video Bu. Silakan kalian searching di Google bagaimana cara mengkompres kapasitas dalam sebuah video, itu bisa nak. Ya, jangan lupa di save kalau udah direkam. Oke. Keterampilan ini praktek nilai praktek, jadi akan selalu saya ambil dan nilainya akan lebih besar dibandingkan pengetahuan. Oke? Sebelumnya silakan kalian mencari tahu tentang apa itu penari, apa itu koreografer, siapa saja koreografer Indonesia. Sudah pernah mendengar kata penari, koreografer, kemudian koreografer Indonesia, nak? Sudah pernah dengar? Ayo, kalau yang belum pernah dengar, belum tahu, silakan coba kalian cari tahu bagaimana. Silakan cari di internet, searching, tapi bukan berarti kalian mencontek dari mana-mana ya. Kalau untuk tugas maksud saya, tapi kalau untuk mencari pengertian ini silakan kalian boleh searching dari internet ya nak ya, atau buku-buku yang mungkin kalian pernah baca nak. Apa itu penari, apa itu koreografer, siapa saja koreografer Indonesia yang ada saat ini. Kita masuk ke dalam tari, pengertian tentang tari. Di sini saya memberikan dua orang seniman dan seniwati. Pertama seniwati dulu ya, budayawan juga. Ibu Yulianti Parani, beliau lahir tahun 1939. Seorang koreografer. Ibu Yulianti Parani adalah seorang koreografer, sejarawan. Beliau sudah mengenal tari balet sejak usia 11 tahun, lalu mengembangkan tari balet di Indonesia. Beliau juga mendirikan sekolah balet bernama Nritya Sundara pada tahun 1957. Seni tari menurut beliau adalah gerak-gerak ritmis sebagian atau seluruh dari tubuh yang terdiri dari pola individual atau kelompok yang disertai ekspresi atau ide-ide tertentu. Bu Yulianti Parani ini merupakan dosen salah satu dosen di Institut Kesenian Jakarta. Coba kalau kalian simak lagi di sini, beliau memberikan pengertian tentang tari yaitu gerak-gerak ritmis. Kok ada ya ritmis ya? Ritmis itu kan musik. Nah, ternyata di dalam tari pun dengan musik saling keterkaitan nak. Nah, gerak-gerak ritmis. Kalau tari dengan gerak, kalau musik dengan alunan, dengan nada-nada. Apa sih pengertian ritmis itu? Ayo, coba dilihat lagi catatannya tentang seni musik. Oke, apa itu ritmis? Apa itu ritmis? Kedua ada Bapak Bagong Kusediarjo, lahir tahun 1928, kemudian beliau wafat di tahun 2004. Beliau merupakan seorang koreografer, pelukis, aktor, pemain alat musik, berasal dari Indonesia. Bagong sendiri berkarir dalam bidang seni tari di tahun 1954. Beliau juga memiliki pusat latihan tari didirikan pada tahun 1958. Nah, Bapak Bagong ini membuat sebuah sanggar di Yogyakarta yang hingga saat ini masih berdiri. Nah, siapa yang menjalankannya? Yaitu para generasi muda saat ini yang memang menyukai seni rupa, seni musik, seni tari dan teater. Jadi di dalam satu sanggar Pak Bagong ini, siapa yang memang berminat tentang seni ada. Di sana itu ada tempat latihan untuk melukis, membuat sebuah karya seni rupa. Kemudian ada juga di sana sanggar satu wadah juga sama. Kalian dapat bermain alat musik tradisional, ya. Lalu kalian dapat berlatih tari di dalam sanggar Pak Bagong. Kemudian kalian juga dapat berakting dalam keseniannya di pusat latihannya Pak Bagong. Nah, Pak Bagong sendiri memberikan definisi seni tari, yaitu suatu seni yang berupa gerak ritmis yang menjadi alat ekspresi manusia. Ekspresi manusia.
Gerak ritmis. Berarti sama dong dengan Ibu Yulianti Parani. Bagaimana? Sudah tahu belum apa itu ritmis? Kalau di dalam tari kaitannya dengan musik bagaimana? Ayo, bagaimanakah itu? Kita lanjut ya. Perlu kalian ketahui wahai anak-anakku yang cantik, yang ganteng semuanya, dalam tari, tentang tari, bahwa tari itu memiliki media utama berupa tubuh. Ingat, media utama tari adalah tubuh. Nah, kalau media utama dalam seni rupa adalah apa coba? Kanvas? Kertas? Again? Kalau dalam seni musik apa media utamanya, Alat musik? Yes. Kalau dalam tari, media utamanya yaitu tubuh. Kalau tidak ada tubuh, apa yang bergerak? Apa yang bisa dilihat? Apa yang dapat dinikmati oleh audiens? Siapa audiens? Audiens adalah penonton. Elemen dasar tari yaitu gerak. Ya, dan juga gerak juga termasuk dalam unsur utama ya. Setelah kalian mengetahui media utama, unsur utama dalam tari yaitu gerak. Nah, ada unsur-unsur tari yang lain yaitu ruang, waktu, dan tenaga. Inilah unsur-unsur tari setelah unsur utamanya yaitu tadi apa? Gerak. Unsur utama setelah dari gerak, selain unsur utama berupa gerak, ada juga unsur selainnya yaitu ruang yang pertama, di mana ruang adalah tempat penari melakukan gerak. Dalam ruang penari ketika bergerak terbagi menjadi dua, yaitu ruang pribadi dan ruang umum. Ruang pribadi itu artinya penari bergerak di tempat. Kalau ruang umum, penari telah berpindah tempat. Oke? Selanjutnya unsur yang kedua adalah waktu. Waktu adalah lamanya penari dalam melakukan gerakan yang dipengaruhi oleh tempo ketika menari. Ayo, di sini ada silsilah musik juga, Apa coba silsilah musik dalam waktu di tari ini? Di seni tari ini. Tempo. Tempo kan juga merupakan seni musik kan? Ternyata dipakai juga loh dalam seni tari. Begitu enggak? Iyalah. Oke. Di tempo ini sama pengertiannya tentang cepat lambatnya, tapi kali ini cepat lambatnya dengan gerak ya. Dalam tari itu tempo yang ada berupa cepat lambatnya ketika seorang penari bergerak. Makanya pengertian waktunya yaitu lamanya penari dalam melakukan gerakan. Bagaimana maksudnya, Bu? Maksudnya di sini tempo dalam bergerak itu saya ambil contoh. Silakan kita membayangkan dulu ya. Nanti kita akan ketemu praktek nanti ya dengan menggunakan Google Classroom atau dengan Zoom nanti. Kita kondisikan saja. Namun sekarang kita mencoba berhayal sebentar ya ya, bahwa ketika seakan-akan seandainya kalian bergerak, nama gerakannya bertepuk di atas kepala. Ketika kedua tangan tepuk di atas kepala, kedua kaki kalian membuka. Kemudian ketika tangannya turun, kedua tangan kalian turun, kondisi kaki merapat sambil melompat kemudian merapat, kedua tangan kalian bertepuk di paha masing-masing dengan kondisi tangannya di tempatnya masing-masing. Paham maksud Bu Ray? Jadi kalian menepuk kedua tangan di atas kepala, kondisi kakinya terbuka. Kemudian kalian lompat sedikit, tangannya tepuk di paha kalian kanan kirinya. Kemudian posisi kakinya merapat. Nah, bagaimana kaitannya dengan waktu? Ketika kalian bertepuk di atas kepala, bisa kalian berhitung 1, prok misalnya ya. Kemudian ketika kalian menepuk paha kalian, kemudian kalian bisa melakukan itu pada hitungan genap. 2, prok. Lakukan lagi. 3, tepuk di atas kepala, prok. Kemudian genap yang selanjutnya, tepuk di paha. Kemudian posisi kaki bagaimana? Tertutup apa terbuka? Tertutup. Nah, itu bisa hitungannya, atau mungkin hitungan 1 kakinya sudah buka. 1 prok, 2 prok, 3 prok, 4 prok, itu bisa. Jadi temponya bagaimana itu tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu tempo lambat. Sedang, sorry. Kalau yang lambat 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Itu yang lambat. Kalau yang cepat, tua gapat manam jupan, tua gapat manam jupan. Itu cepat. Oke, paham nak tentang waktu, lamanya penari dalam melakukan gerakan yang dipengaruhi oleh tempo ketika menari? Kalau kalian tadi mau nyimak bahwa hitungan dalam menari itu hanya sampai 8, tidak ada 9, 10, itu tidak ada. Jadi ketika suatu saat nanti kalian menari, kemudian ada yang berkata, coba nak, kamu bergerak, hitungan 3 kali 8, melompat. Silakan kalian hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3. Itu 3 kali 8. Ya, 8-nya jadi 3 kali. Jangan selepas selesai 1 kali 8, yang pertama, kamu langsung lanjut 1 kali 8 yang kedua dengan 9, 10, 11. Itu salah. Paham ya nak ya, untuk waktu. Lalu tenaga, kekuatan yang dilakukan oleh penari dalam melakukan gerak atau power, saya biasa menggerakkan. Nah, bagaimana kalau power yang dimaksud dengan kekuatan yang dilakukan oleh penari dalam melakukan gerak? Itu tadi ketika kalian hitungan keberapa, kemudian kalian berteprok di atas kepala dengan sangat kencang, prok 1. Kemudian kalian teprok lagi ke paha, prok 2. Jangan cuman prak, 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 cuman cerek-cerek. Mana ada kayak gitu, itu gak ada kekuatannya nak. Menari itu perlu ada kekuatan. Oke? Jangan leyak-leyek. Ya, sebenarnya kekuatan itu tidak selamanya harus dipertegas. Karena ada beberapa jenis tarian Indonesia yang tidak membutuhkan terlalu keras ya. Contohnya ada pada tari Jawa, jenis tari Jawa. Ya, kenapa? Karena tergantung dari karakternya. Ada karakter halus, karakter gagah, bukan kasar, maaf. Karakter halus, karakter gagah. Oke, itu bisa mempengaruhi power kekuatan dalam setiap gerak. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, nak? Sudah pahamkah kalian tentang seni tari ruang, waktu, dan tenaga? Oke, kalau sudah, kita lanjut tentang tugas pertama di seni tari ini di bulan Januari 2021. Tahun baru nih. Setelah kalian memahami konsep tentang seni tari, baik dari penjelasan saya dan buku cetak seni budaya, dari mana saja penerbitnya silakan kalian baca. Lalu silakan kalian kerjakan tugas berikut ini. 1. Kerjakanlah soal pada buku cetak halaman 71 di buku tulis. 2. Lakukanlah kegiatan yang terdapat pada buku cetak halaman 75 sampai dengan 77. 4. Gerakan, difotokan dan diberi keterangan pada setiap foto. Keterangannya kayak gimana Bu maksudnya? Misalnya, ketika kamu melompat, adakah unsur tenaganya? Misalnya, 1 gerakan kamu menepuk di atas kepala, prok. Unsur tenaga ada pada gerakan menepuk di atas kepala. Terus lagi foto yang kedua. Kemudian kamu mungkin tiba-tiba bertepuk di kakinya rapat. Misal kamu beri keterangan, unsur ruang ada pada kaki yang dibuka lebar dan termasuk ke dalam ruang pribadi karena tidak ada perpindahan. Misalnya seperti itu. Oke? Paham nak? Kalau kalian kurang jelas, kurang paham, saya minta kalian saksikan kembali video ini, baca kembali buku cetaknya dengan teliti, jangan terburu-buru. Jangan bertanya tentang hal yang tidak penting. Ayo, sudah kelas 1 SMP nak, udah kelas 7 nak. Saya minta kalian harus lebih teliti ya. Kalau memang benar-benar tidak dipahami, boleh tanya ke orang tua. Tapi kalau orang tuanya tidak paham juga, silakan tanya ke Burai. Tanya ke Burai di grup seni budaya kelas. Tidak japri. Sudah sering banget saya katakan, tidak ada yang japri. Silakan kalian utarakan pertanyaan kalian apapun jenisnya dengan menggunakan kata sopan, santun, salam, sapa. Jangan langsung ujuk-ujuk, Bu mau tanya dong, ini tugas yang ini gimana ya Bu, nggak ngerti nih. Pakai kata-kata dong, kan gak sopan, ya enggak? Silakan pakai kata salam, sapa dulu. Halo Bu, selamat pagi, saya si A. Saya mau tanya tentang tugas. Ini maksudnya apa ya Bu? Nah, itu kan sopan ya nak ya. Jangan langsung seperti tadi yang Burai katakan. Oke, anak kelas 7 sayangku yang cantik yang ganteng. Paham ya maksud Burai ya nak ya?
Oke, saya rasa sudah cukup ya. Sekali lagi kalau kurang paham boleh tanya di grup seni budaya Tidak Japri. Oke, anak kelas 7ku sayang semuanya, yang cantik yang ganteng. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya tunggu tugas kalian. Salam sehat. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan tentang Covid. Tidak keluar rumah, stay at home. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, terima kasih anak-anakku sayang.